Kami dari kelompok B Tutor Group ingin memperkenalkan diri dari nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Merlino Abinawa, nomor absen 19. Kedua ada Muhammad Fakihul Mukhtar, nomor absen 21. Ketiga ada Muhammad Parasananta Sakawijaya, nomor absen 22. Keempat ada Nahdian Raja Diningrat, nomor absen 24. Yang terakhir ada Rino Bayu Syaputra, nomor absen 30. Apa itu sosiologi? Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat pada sarjana, praktisi, atau ahli di bidang sosiologi disebut sosiolog. Sejarah lahirnya ilmu sosiologi. A. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh dua peristiwa besar, yaitu revolusi industri dari Inggris dan revolusi sosial dari Perancis, yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat Eropa Barat, sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada. Istilah sosiologi sendiri digunakan pertama kali oleh Auguste Comte dari tahun 1789 sampai 1857. Beberapa sumbangannya antara lain: A. Ia mengatakan bahwa ilmu sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematis. B. Ia mengatakan bahwa dalam menjelaskan gejala alam dan gejala sosial, manusia akan melewati 3 jenjang, yaitu jenjang teologi, jenjang metafisika, dan jenjang positif, yakni objek yang dikaji harus berupa fakta dan kajian harus bermanfaat serta mengarah pada kepastian dan kecermatan. C. Ia mengatakan sosiologi merupakan ratu ilmu sosial dan menempati peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu. D. Ia membagi sosiologi ke dalam dua bagian besar, yaitu statika sosial, social statics, serta dinamika sosial, social dynamics. Setelah itu, istilah sosiologi dikembangkan oleh Karl Marx dari tahun 1818 sampai 1883, yang mengembangkan konsep sejarah perjuangan kelas, yaitu lahirnya kelompok burjuis dan kelas proletar. Kemudian muncul Herbert Spencer dari tahun 1820 sampai 1903 yang beranggapan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Selanjutnya ada Emile Durkheim dari tahun 1858 sampai 1917 yang berpendapat bahwa sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Durkheim dan rekan-rekannya mengklasifikasikan sosiologi menjadi 7 bagian berdasarkan pokok bahasannya, yaitu sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral, sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi, sosiologi masyarakat, sosiologi estetika. Menurut Max Weber, dari tahun 1864 sampai 1920 sendiri, sosiologi sebagai ilmu berusaha memberikan pengertian adalah tentang aksi-aksi sosial. Weber menyebutkan pula bahwa sosiologi ialah ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead yang menguraikan tahap pengembangan diri atau self manusia yang berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu tahap early stage,
tahap game stage, dan tahap generalized order. Sampai sekarang, pemikiran-pemikiran para tokoh sosiologi tersebut masih digunakan dan dikembangkan. Di Indonesia, sosiologi hadir pada tahun 1950-an. Tokoh-tokoh sosiologi di Indonesia antara lain Selo Sumarjan, Sulaiman Sumardi, dan Hasan Sadili. Sekian itu saja dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.